sekalian. Puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian. Nah, ini yang pertama buat saya sejak 4 tahun yang lalu ya. Onsite baru 4 tahun yang lalu kita ketemu, hari ini ketemu lagi. Cukup waktu yang panjang kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dari 2020 sampai 2023. Bapak Ibu, Anda sudah melihat medsos, Anda sudah melihat berapa medsos, Anda sudah mengira ini kenapa ya hari-hari ini ada berapa ibadah yang dilarang. Ada, gak ikut medsos, yang gitu gak dibaca ya? Anda baca dong. Muncul dilarang ibadah di sini, ini apa gereja ditutup, Anda baca ya. Ini kok mulai lagi ya? Ya ini mungkin karena tahun politik ya, nggak tahu. Saya nggak mau bahas yang seperti itu di media. Saya cuma ingin melihat bahwa apa yang harus kita buat kalau Anda mengalami hal tersebut. Anda mengalami dilarang, dibatasi, Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa yang Anda akan alami? Bapak Ibu, kita membaca dalam firman Tuhan. Yuk kita buka Matius ke-5. Matius ke-5, Matius 5, 6, 7 itu adalah konstitusi perjanjian baru. Bapak Ibu, kalau Anda tanya, jadi Matius 5, 6, 7 itu apa? Ada PL, ada PB. PL intinya Torah. Tolong ngerti Bapak Ibu, PL bukan Torah ya, intinya Torah di PL. Lalu Tuhan Yesus datang, mengajarkan hal yang baru sama kita. Nah, pelajaran yang Tuhan Yesus berikan sama orang Israel hari itu, kalau ditanya apa sih inti pelajaran Tuhan Yesus? Apa sih inti yang dia mau sampaikan? Nah, itu ada di konstitusi perjanjian baru yang ada di Matius 5, 6, dan 7. Nah, Matius 5 dan 7 adalah dasar dari pelajaran Tuhan Yesus yang konon katanya berbeda dengan Torah. Katanya pelajaran ini adalah pelajaran untuk menjadi Kristen yang awal. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, saya jadi Kristen nih Pak. Ya, puji nama Tuhan. Lalu hidup apa yang saya harus alami? Saya harus hidup seperti apa supaya orang tuh berpikir saya orang Kristen? Nah, saya kalau ditanya seperti itu, saya menjelaskan. Bapak membaca saja, Bapak Ibu membaca Matius 5, 6, dan 7. Nah, kalau Anda lakukan ini semua, Anda sudah minimal dianggap sebagai orang Kristen. Nah, Matius 5 dan 7, kita baca sebentar. Matius 5, ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini Torah nih. Torah, ini diambil dari Torah. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya tangan kiri. Oh enggak, pipi kiri, tangan kiri. Ya. Berikan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan dia kepada dia pipi kiri. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, kisah ini, saya mengertilah kebanyak hal bahwa kisah di sini dipandang oleh Anda yang beribadah, kebanyakan menganggap itu merupakan sebuah cara untuk lepas dari masalah. Dan masalahnya, waktu firman disampaikan sama kita kadang lupa. Kita kadang lupa untuk melihat cerita budaya setempat. Nah, Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu, Anda kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, kalau saya tanya, siapa yang pernah seperti ini? Angkat tangan dulu nih. Oh, nggak ada orang. Bapak Ibu, waktu saya lakukan, saya pun salah. Jadi kalau hati saya, ya nggak angkat tangan, sama-sama sama Bapak Ibu sama. Satu kali waktu saya membaca ini, saya melihat, apa sih ada apa, kok seperti ini, seperti gini ya. Lah, mari Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan kalau ada orang yang berlaku salah sama kita? Cerita ini, kita simpan dulu, kita membahas kisah 22. Kisah 22. Nah, ini ibadah ini cukup panjang nih, jadi nanti jam 1 baru mulai lagi toh. Jadi kita punya spare waktu yang panjang nih. Ya.
Jangan makan, Bapak Ibu jangan makan. Di dalam Markas, Kisah Rasul 22 ayat 23. Hari itu Paulus, banyak orang demo sama Paulus. Kemudian Paulus ditangkap oleh kepala pasukan, dibawa ke markas, disesah digebugin. Waktu disesah, telentangkan, diikat tangan kanannya, tangan kirinya, kakinya diikat, dan kemudian siap untuk dipecut. Nah, ayat ke-25. Tetapi ketika Paulus telentang atau disesah, berkatalah Paulus kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah orang warga negara Roma tanpa diadili? Zaman itu ada sebuah kebiasaan, karena Roma itu menjajah Israel. Jadi Roma hari itu, karena dia seorang penjajah, kalau Anda adalah orang Roma, Anda dapat privilege lebih. Tidak boleh ada orang Roma yang dianiaya atau dihakimi tanpa diadili. Jadi orang Roma itu harus dibawa ke pengadilan dulu, keputusan pengadilan yang dilakukan. Nah, itu adalah perintah. Paulus waktu itu mengatakan, apakah boleh kamu menyesah orang Roma tanpa diadili? Prajuritnya dikatakan itu kaget. Gitu. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan pada kepala pasukan. Dia kaget, dia lari pada centurionnya dan berkata, ini gimana? Ini orang Roma katanya. Karena kalau orang Roma disesat tanpa diadili, yang ngadili itu harus mati. Nah, bisa bayangkan ya. Jadi perwira takut, centurionnya juga takut. Datanglah centurion kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Roma? Jawab Paulus, benar. Kepala pasukan itu berkata, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga mahal. Jadi kewarganegaraan Roma itu betul-betul dianggap sebagai warga kelas 1 dan itu dijualnya mahal sekali. Bahkan centurion ini bukan orang Roma. Centurion ini bekerja untuk orang Roma, tapi dia belum punya warga negara Roma. Dan dia mendapatkan warga negara itu mahalnya bukan main. Ternyata jelas bahwa dia bukan orang Roma ya. Lalu setelah dia berkata begitu, jawab Paulus, wah kasihan deh kamu. Sebab aku punya hak itu karena kelahiran. Oh, dari sini kita tahu bapaknya Paulus itu adalah orang ternama. Paulus juga orang ternama. Jadi hari itu dia mendapatkan hak kelahiran berarti dari ayahnya. Kelihatannya ayahnya Paulus adalah seorang yang kerja sama orang Roma. Entah jabatannya apa, tinggi pasti anaknya mendapatkan gratis karena kelahirannya. Mereka yang harusnya saja segera mundur dan centurion juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Roma. Sampai sini dulu. Paulus mati gebuk. Pertanyaan saya, Paulus merelakan dirinya atau Paulus mengatakan sesuatu sehingga dia tidak disesah? Atau B? B. Paulus tidak nyerah aja. Enggak. Alkitab tidak mengajar kita untuk Anda menyerah. Enggak ada amin. Pulang. Bapak Ibu, saya mengerti kisah ini. Anda dapatkan, kamu diapain orang diam, kamu jangan macam-macam, kamu yang sama-sama Tuhan salah loh. Kita itu ngomong begitu, saya khawatir karena budaya yang berbeda. Paulus tidak diam loh. Waktu dia disakiti orang, waktu dia disesat sama orang, dia tidak diam. Dia mengatakan sesuatu karena dia juga orang Roma. Paulus itu punya hak Roma. Dia berkata, aku ini orang Roma. Emang boleh bukan orang Roma? Orang ini mundur takut. Paulus ternyata mengatakan sesuatu yang buat ini mundur. Anda harus ingat baik-baik Bapak Ibu, itu adalah pelajaran yang Paulus kasih. Halo? Sesat nih pendeta, harus pulang-pulang baik. Tuhan Yesus, kita bahas Tuhan Yesus aja ya, bahas Tuhan Yesus ya. Kita lihat Yohanes 18. Yohanes 18 kita lihat dulu.
Ya kalau sudah Tuhan sudah paripurna atau sudah lengkap toh, Tuhan mau dilawan apanya? Ya, Tuhan yang melakukan toh. Yohanes 18 ayat ke 20. Ayat 19 saya mulai. 19 saya baca ya. Mulailah imam besar menanyai Yesus sang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus padanya, aku bicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku nggak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyai mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan pada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika yang mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Plok! Sambil berkata, gitu yang menjawab imam besar. Jawab Yesus padanya. Jawab Yesus padanya. Jikalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Yusuf bin Kayafas imam besar. Pertanyaannya, jawabannya ada dua. A atau B? A. Tuhan Yesus dikaplok, plok. Tuhan mengampuni segenap hati. Yang kedua, B. Dikaplok, plok. Tuhan menjawab satu hal atas tamparan itu. A atau B? Nah itu udah tahu jawabannya. Ini gimana nih Pak? Bapak Ibu, tolong tangkap baik. Kita orang Kristen diminta bersikap terhadap aniaya yang datang. Tidak pernah Tuhan berkata Anda diam, kecuali Tuhan suruh diam. Nah, kalau Anda membaca, kembali lagi Matius 5, balik lagi. Ini kalau ibadah itu yang jam segini pasti lama. Sudah ngomong 2 kali nih. Ya, Anda yang nggak bawa makanan, ya lain kali bawa makanan. Berikutnya, Matius 5 lagi, 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kejahatan, perbuatan jahat, kalau Anda membaca tafsiran dalam bahasanya adalah poneros. Itu ada jahat. Dalam kata ini, toponeros, perbuatan berbuat jahat. Kita mau melihat apa sih arti kata yang namanya toponeros, gitu ya. Yang namanya jahat itu diambil dari toponeros, evil. Yang pertama kita melihat dari konteks datifnya dulu ya. Firman itu berkata, tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan yang jahat. Yang pertama, ada 3 alternatif. Yang pertama, jadi kata itu berkata adalah datif, konteks datif adalah yang jahat. Betul apa tidak? Kalau kita mengatakan itu adalah toponero, itu artinya yang jahat, datif yang jahat, kelihatannya itu berseberangan sama firman Tuhan. Karena Yakobus 4 ayat 7, submit to God, resist the devil. Tunduklah pada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu Anda diminta melawan iblis. Kalau Anda mengatakan si jahat di sini, itu mengatakan pasti bertentangan dengan Yakobus 4 ayat 7. Yakobus mengatakan, tunduklah pada Allah, lawanlah si iblis. Jadi kalau Anda mengartikan kata jahat, kejahatan di situ sebagai si jahat, bukan, jawabannya bukan. Ngerti tak Bapak Ibu? Aduh. Yang pertama, toponero, kejahatan, itu ada 3 arti. Saya ngomong yang pertama dulu. Cocok nggak? Ini kalau dalam sabung cocok nggak? Yang pertama. Yang kata kejahatan itu artinya yang pertama adalah si jahat. Firman Tuhan berkata kalau si jahat masuk sini ya, janganlah kamu melawan si jahat. Gak bisa. Alkitab berkata kita harus melawan kuasa gelap. Kita harus melawan semua yang dibuat oleh kuasa gelap. Yakobus 4 ayat 7. Kalau kita mau lebih jelas lagi, 1 Yohanes 3:8.
Yuk kita buka. Bapak Ibu tenang saja, nggak usah buka lah. Di depan ada nih. Nah itu keluar tuh. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa pada mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, jadi kalau Anda mengatakan bahwa toponero artinya si jahat, nggak cocok. Buang ya, buang. Oke. Nomor 2. Kita ambil nomor 2 adalah datif lokatif. Apa itu Pak? Udah nggak usah mikir lah. Melawan di alam jahat. Melawan, tetapi berkata padamu, janganlah kamu melawan di alam jahat. Aneh lagi Pak. Ini kan berarti tempat kediaman iblis. Masa kita nggak bisa ngelawan sih Pak? Kita tuh harus mengalahkan. Kita harus membuat semua pekerjaan iblis itu musnah. Dan semua pekerjaannya hancur. Alkitab yang ngatakan sama kita, masa kita nggak mau ngelawan itu sih Pak? Berarti kalau ada masukan di sini, salah. Jadi yang pertama ada masukan, janganlah kamu melawan si jahat, cocok. Yang kedua, janganlah kamu melawan alam jahat, sudah cocok lagi. Nomor 3, kita pakai dasar datif instrumental. Dengan sesuatu yang jahat. Nah, ini pasti kan tadi. Janganlah kamu melawan orang. Jangan melawan dengan sesuatu yang jahat. Pas ya kan tadi ya? Yang ketiga ini pas ya. Yang si jahat nggak pas. Yang kedua, alam jahat nggak pas. Dengan sesuatu yang jahat. Nah ini pasti. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah melawan dengan sesuatu yang jahat. Pas ya? Pas. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan jadi kata-kata itu artinya firman Tuhan, janganlah engkau melawan dengan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat jahat sama Anda, firman Tuhan berkata Anda tuh harus membalas. Waduh, apa Pak? Ulang Pak, ulang. Kalau ada orang berbuat jahat sama Anda tuh harus membalas, tapi dengan kebaikan. Ulang. Ini pada diam semua. Kalau ada orang berbuat jahat sama Anda, melecehkan Anda, gitu ya, berbuat yang tidak senonoh sama Anda, atau mengecilkan Anda, menganggap enteng hidup Anda, Alkitab berkata, engkau harus membalas dengan kebaikan. Pak, tapi saya nggak mau Pak. Sudah, saya nggak mau bales Pak. Lu salah. Kita diajar dengan budaya kita. Kalau ada orang jahat sama kita, udahlah, kamu diam aja lah, nggak usah ngapain, diam aja. Salah loh Bapak Ibu. Hari ini kita mendengar firman bahwa kalau ada orang salah sama Anda, engkau harus balas dengan itu firman yang Tuhan katakan. Jadi engkau harus membalas seseorang dengan kebaikan. Kalau engkau nggak balas, engkau seperti Absalom. Absalom, waduh, waktu Amnon memperkosa Tamar, Absalom tahu kan? Marah dia. Absalom tidak berkata ya dan tidak. Dia tidak berkata-kata apa tentang Amnon. Tapi hatinya, dendamnya membara. Nah itulah Absalom. Hati-hati. Anda jangan berpikir, saya nggak mau apa-apa, saya mau diam aja. Enggak. Diam itu membuat dendammu akan menyala. Engkau harus membalas dengan
Nah, firman ini diberitakan dengan sebuah ciri. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ya, firman Tuhan itu berkata bahwa orang zaman dulu kan ada yang namanya bos, ada pegawai, ada atasan, ada bawahan, ada yang. Nah, zaman dulu orang itu biasa untuk menampar. Menampar zaman dulu ada dua cara. Pakai ini, nih, plok nih pakai ini. Yang kedua pakai ini, plok, gitu ya. Ini pakai punggung tangan, ini pakai telapak tangan. Pak, kalau pakai tangan kiri gimana? Oh ya dosa, dah. Tangan kiri satu. Yang dipakai WC nggak boleh dipakai buat ngantem. Bapak Ibu Anda harus tahu, ini saya lagi cerita budaya pada tahun itu ya. Tangan kiri nggak boleh dipakai. Kalau Anda masih pakai juga buat ngantem orang, Anda ketemu 10 hari pengucilan. Anda akan dikucilkan selama 10 hari. Gitu. Toh, yang namanya tangan kiri buat korban pun nggak boleh. Jadi, tangan kiri tidak bisa dipakai untuk melakukan sesuatu kepada orang. Tangan kiri. Ini masih ada di budaya-budaya kita. Ada kalau menyalahkan seseorang pakai tangan kiri, orang bilang, tangannya baik. Nah, ini yang baik, ini kurang baik. Ada dua. Nah, itu masih ada di budaya kita. Bapak Ibu, tangan kiri tidak bisa dipakai. Hanya bisa pakai tangan kanan. Nah, ini yang penting. Ini kalau mukul begini, Anda tuh mukul kalau pakai ini, itu untuk orang yang setara. Setara. Misalnya pedagang dengan pedagang, gitu ya. Kalau mukul ya pakainya ini, setara, sederajat, pakai ini, plok. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau mukul pakai ini, plok, engkau kena denda. Itu aturan hari itu. Dendanya adalah 200 hari kerja. 200 zuzim. Zuz 200 kata blok. Pak, zuzim itu apa? Bapak Ibu tahu pada zaman itu kan orang Romawi itu mengedarkan dari perak, uang dari perak Romawi, dalam bahasa Ibrani-nya zuz, karena jumlahnya banyak, zuzim gitu. Nah, zuzim itu kalau ditanya, lalu Musa mengatur ada uang orang Israel sendiri. Jadi uang orang Israel itu sikal namanya. Ini ada uang Romawi, ada uang Israel. Anda tahu penjajah di mana-mana pasti punya uang sendiri lah. Uangnya orang Romawi, orang Israel menyebutnya sebagai zuzim. Orang Israel punya uang perak namanya shikal. Nah, Bapak Ibu kalau tahu, satu shikal itu berharga 3,2 atau 3,3. Zuzim, 4 lah. Kan nggak mungkin uang dipotong, kan? Jadi 4. 1 shikal, 4 zuzim. Bapak Ibu, kalau Anda mukul orang yang setara, plok, boleh, ibu nggak boleh. Tapi dendanya 200 hari. 200 zuzim. Itu setara dengan 7 bulan. Ya, kerja 7 bulan, bayar orang ini. Karena apa? Udah dipukul, plok. Gitu. Tapi khusus bagi orang-orang yang derajatnya di bawah, kalau Anda mukulnya pakai punggung, Anda bebas. Karena orang itu stratanya di bawah Anda. Pakai ini mukulnya. Bebas, gak kena. Nah, kebiasaannya kalau orang mukul di bawah, budak dipukul, kan gitu. Terus anak, orang tua mukul anak, tuh di bawah, derajatnya di bawah. Mukul begitu, tujuannya sebetulnya hanya untuk menegur di depan umum. Ratapan 30, nah ini buka sini aja, biar gampang sama-sama. Ratapan 30. Ratapan setelah Yeremia 3 ayat 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan
Berarti menampar itu tujuan untuk cerca. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Pada zaman itu memukul orang ada dua cara. Satu, pakai telapak. Harus kena denda berapa? 200 zuz. 200 zuzim. Atau 50 shikal. Kena blok tuh satu kali. Udah bayar tuh sama orangnya. 7 bulan kerja tuh. Pembayaran sama dengan harga segitu. Tapi kalau orang di bawah ada pukul pakai belakang nih, plok, bayar nggak? Nggak bayar. Gitu ya. Kita lihat apa yang Tuhan buat pada hari itu. Anggap nih tuan. Gitu. Ini yang di bawah nih apa anak buahnya? Ampun bos, kan gitu. Duduk. Nah, ini kan depan yang nonton banyak nih, nonton banyak. Nah, untuk menunjukkan siapakah aku ini, seberapa aku ini berkuasa atas budak ini, betapa aku ini bisa membuat sesuatu atas budak ini, tonton orang banyak tuh ini, maka saya harus menampar budak ini. Langsung aja. Pakai ini tau. Wah. Aneh. Nah, ini budaknya. Dia begini, kena sini tak? Pus. Wah, ya ini kalau ada nonton film silat terjadi. Wah, jatuh. Ampun bos. Nah, itu bosnya sudah gini. Das. Enak kan? Jadi untuk membuat dia dicerca, untuk mempermalukan, dia perlu untuk di depan orang dipukul. Plok. Des. Jatuh. Jatuh. Tuhan Yesus mengajar kita supaya orang ini, makanya orang kalau ketemu hal yang menyakitkan hati ya, Pak, saya baru mengalami Pak, saya dihina orang Pak, saya dikemplang orang Pak, saya menerima sampai gak enak dari orang. Kalau Anda terus berpikir seperti itu, tidak ada kemajuan yang kau dapatkan. Tuhan mau Anda berpikir jernih. Karena kalau Anda tidak berpikir jernih, Anda terus berpikir sakit hati, Anda merasa kecewa banyak, engkau tidak akan mendapat kelebihannya. Waktu orang sudah pukul, des, wah, jatuh dong. Tuhan mengatakan bangun, bangkit berdiri, dan berikan pipi kirimu. Dia harus maju, harus duduk lagi dan kata, bos. Ini dilema ini. Ini kan sudah mukul gini, des, tangannya begitu. Pipi kiri dikasih. Pipi kiri dikasih, dia harus tampar dengan apa? Telapak tangan. Ini mau tampar apa tidak? Kalau dia tampar, satu, si tuannya menganggap bahwa budak ini sudah dilepaskan karena setara dengan dia. Plus, dia harus membayar budaknya 200 zuzim atau 50 shekel yang setara dengan 7 bulan kerja. Nih, pukul nih. Dus. Kalau dia pukul nih, plok. Budaknya, Anda tahu harga satu budak, mahal loh. Tetapi kalau dia nggak pukul begini, yang nonton kan orang-orang cerewet semua itu. Ayo pukul. Yang nonton kan begitu. Ini udah mikir nih, ini pukul, kalau nggak pukul, aku hilang nama. Ini kalau lepas, pergi, waduh, namaku jatuh. Tapi kalau tak pukul, waduh, budaknya lepas ditambah 7 bulan kerja. Gratis. Pukul nggak ya? Pukul nggak? Yang budaknya, bos.
Ini bosnya mulai pusing. Kok enggak ya? Penonton, wah biasanya menjadi tokoh nomor satu di situ. Ayo, jangan takut, pukul saja, pukul. Ini penonton biasa begitu. Gimana-mana penonton itu yang merusak cerita ya penonton. Ya, nggak ada di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Ada apa aja nonton dulu. Nonton itu banyak kasus yang terjadi, Bapak Ibu. Akhirnya, aduh daripada malu, nggak bener nih. Kalau orang banyak, plok, das, jatuh lagi, gubrak. Jatuh yang kedua, melepaskan si budak dari perbudakan. Bapak Ibu gini, Anda mungkin nggak ngerti kata perbudakan dan sebagaimana hidup mereka. Perbudakan itu tidak bisa lepas. Jadi budak itu seumur hidup. Kalau bapaknya budak, maka anak-anaknya pasti budak. Budak itu nggak punya nama. Budak adalah seorang pekerja pada seseorang. Dan Anda jangan pikir budak itu pada zaman sekarang. Bukan. Budak pada zaman itu tidak ada sesuatu yang harus diberikan kepada dia sebagai pengganti terima kasih. Jadi menjadi budak adalah sebuah kehidupan yang hidupnya adalah menderita sampai pada kematian. Hari itu apabila dia menuruti perkataan Tuhan Yesus, maka budak perbudakannya lepas. Anda mungkin berpikir, sekarang udah gak ada perbudakan Bapak Ibu. Ya, perbudakan diam-diam gitu, atau gimana itu. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, perbudakan zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Waktu itu terjadi, ternyata orang yang jatuh dua kali ini mendapatkan dua hal sekaligus. Perbudakannya lepas. Yang kedua, dia mendapatkan uang untuk pengganti perbudakannya. 7 bulan kerja. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau katakan sekarang. Kalau Anda melihat kisah ini, apakah kisah ini hal yang positif atau negatif? Hari itu di kitab ini mengajar kita bahwa imam itu punya budak. Imam nggak boleh punya budak, tapi imam itu punya budak. Perkataan Tuhan Yesus itu hari itu didengarkan oleh para budak, orang-orang kecil. Tidak ada orang besar, orang berpangkat hari itu yang cenderung suka sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan membuka banyak cerita sehingga mereka bisa lepas perbudakan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, yang diperbolehkan sampai PL berakhir adalah orang non-Israel jadi budak. Tetapi yang terjadi adalah orang Israel miskin jadi budak juga. Tuhan mau melepaskan itu dari kita. Makanya kalau Anda dipukul, plok, Anda jatuh. Anda menangis di situ, menangis, gak bangun-bangun ya, nangis terus, ya sudah kelar. Itulah nasib Anda. Tapi kalau engkau bangun, engkau berpikir bahwa ada satu rencana Tuhan yang harus kau buat, maka engkau akan menerima kebebasan. Dilepaskan dari perbudakan adalah satu anugerah yang besar, seperti Anda dan saya dilepaskan dari perbudakan dosa. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan datang sama kita. Tuhan mengatakan, apapun yang Tuhan katakan kepada orang Israel hari itu, Matius 5, 6, dan 7 adalah konstitusi perjanjian baru. Anda akan mendapatkan itu, saya akan mendapatkan itu untuk Anda bekerja di sini. Dari sini kita mendapatkan, oh ternyata kalau ada orang berbuat jahat sama kita, ada orang berbuat hal yang menyenangkan sama hidup Anda, engkau dan saya, kalau engkau berpikir positif, kau berpikir jernih, Tuhan akan memberikan padamu hikmat apa yang kau akan dapatkan di muka bumi ini. Banyak orang berpikir, kalau saya sudah dapat hal seperti ini, Tuhan bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana saya melepaskan ini? Engkau harus melepaskan hal ini dan berdiri. Berpikir apa yang Tuhan akan buat. Firman ini kalau dibagi kepada kita hari ini, kita membaca dari ayat Matius 5 ini. Sepertinya ya
pipi kanan, pipi kiri. Waduh, Bapak Ibu sebelum pipi kanan kena, kadang-kadang tangan kanan sudah maju dulu. Nah itu repot. Bila perlu kaki kanan sudah maju juga. Kalau kita melihat ini, sepertinya ada yang salah. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman, kalau engkau mengikuti firman ini, ada banyak kebebasan yang kau akan dapatkan. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan katakan dari firman Tuhan. Makanya hari ini, apabila ada orang berbuat jahat sama Anda, ada orang melecehkan Anda, ada orang anggap engkau rendah, engkau harus membalas dengan kebaikan. Bapak Ibu, itulah prinsip yang harus kita lakukan selama hidup ini, supaya engkau dan saya tetap ada di hadapan Tuhan dengan berarti. Kita berdiri. Musik boleh kembali?